Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham SITO ya. Saham SITO ini termasuk salah satu saham yang cukup bagus ya. Trennya sebelum kemarin terkoreksi terus ya. Beberapa tahun ini trennya bagus tumbuh. Cuma tahun terakhir aja ini yang trennya turun ya. Dan itu juga dipengaruhi oleh fundamentalnya yang kinerjanya yang kurang bagus sehingga sahamnya turun ya. Karena kalau nggak salah SITO ini sempat sekitar 1000 mungkin ya, sampai 1000, kemudian setelah itu turun sampai sekarang ya. Nah, kalau kita lihat ya, laporan kinerja semester 2 ini sebenarnya bagus ya SITO ini ya. Jadi kalau kita lihat triwulan 3 nih ya, ini udah IPS-nya juga naik, triwulan 2 juga naik, triwulan 1 juga naik. Jadi secara laba itu tumbuh ya sebenarnya SITO ini. Beda dengan tahun sebelumnya ya, 2022 itu turun ya, dari tahun 2021 ya. Ini turun, kemudian 2023 juga turun dibandingkan 2022. Jadi 2024 itu sebenarnya potensi yang cukup bagus bagi SITO untuk naik ya. Cuma kenapa ini sahamnya turun ya? Nanti kita cari teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat saham SITO ini kemarin terkoreksi 1,6% ya. Kalau kita lihat harga 1 minggu, oh ya memang dia turun ya, masih turun ya. Turun jauh itu pas tanggal 24 Oktober kemarin. Nah, 1 bulan juga turun. Nah, ini turunnya lebih rendah dibandingkan awal Oktober ya teman-teman. Ini agak riskan juga ini. 3 bulan juga turun. Nah, ini tren 3 bulan SITO ini turun teman-teman. Kalau toh dia naik, mungkin naiknya nggak akan terlalu tinggi-tinggi dulu ya. Kecuali ada sentimen positif ya yang bagus itu. Kemudian 6 bulan coba lihat. 6 bulan masih turun ya. Tertinggi di 775 itu di bulan Juli ya. Nah, nanti kita lihat juga ini apa pembagian dividennya itu kapan. Coba 1 tahun atau year to date naik teman-teman. Jadi di bulan Februari itu turun ya, turun jauh sampai 500. Baru pertengahan akhir Februari atau pertengahan Maret ini ya. Ini mulai naik ya, nanjak naik sampai dengan bulan Juli ya. Dari 500 ke 775. Ini kalau masuk ke situ itu udah berapa itu? 775 dikurangi 500 dibagi 500. Udah 55% ya, teman-teman. Udah mantap jiwa ini sebenarnya. Jadi makanya nanti ketika saham SITO sudah mulai nggak kuat naik lagi, mungkin sudah banyak yang jualan di situ ya. Dan lumayan itu ya, dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli ya, 5 bulan dapat 50% kan lumayan. Nah, setelah itu baru turun terus. Nah, ini secara teknikal sebenarnya wajar aja teman-teman. Jadi suatu saham itu naik turun itu sebenarnya wajar. Cuman yang perlu kita ini ya waspadai ya, kadang fundamental yang bagus itu nggak serta-merta langsung ngangkat sahamnya. Tiap saham itu bisa beda-beda. Apalagi sekarang ada margin, ada short sell dan lain-lain, itu membuat harga saham itu bisa naik turun semaunya teman-teman. Jadi ketika misalnya retail optimis ya, pasar optimis, wah ini saham ini mau naik, tetapi karena yang main margin terlalu banyak ya akhirnya turun juga teman-teman. Bandarnya nggak mau rugi, ya dibikin turun ya, paling nggak 3 hari atau 4 hari turun, atau seminggu gitu kan sudah pada cut loss. Nanti kalau sudah pada cut loss ya dinaikin lagi gitu. Kalau secara PBV ini masih lumayan tinggi ya. SITO itu PBV-nya masih 5, PER-nya 17. Jadi masih harganya masih
termasuk mahal ya, karena PBV-nya di atas 2 ya. Terus kemudian PER-nya juga 17. Kalau kita lihat 1 tahun nih, teman-teman. 1 tahun masih naik ya. Harga terendah itu di sekitar 486. 3 tahun ini turun. Nah, trennya situ itu mulai turun itu di bulan Januari akhir ya, 2022. Januari akhir itu turun dari 1050, kemudian ke 900-an, sempat naik lagi tapi turun lagi jauh sampai sekitar 500 berapa ini? 600-an. Sempat naik lagi, habis itu turun jauh sampai 486 ya. Nah, 5 tahun ini kelihatan nih teman-teman. Jadi saham Sido ini memang fluktuatif banget nih. Tahun 2020 ini sebelum krisis itu masih di sekitar 600. Habis itu turun jauh di 466. Jadi trennya ini masih turun ya. Nanti kita lihat secara teknikal juga ya. Nah, ini hubungannya dengan dividennya. Interimnya itu tanggal 4 November 2024. Jadi di saat pengumuman interim, bagian interim ternyata malah harga sahamnya turun ya. Bisa jadi mungkin pasar melihat interimnya terlalu kecil ya, dividen interimnya. Tapi kalau kita lihat dari data sebelumnya ini ya, interimnya termasuk lumayan teman-teman ya. Dari tahun sebelumnya interim cuma 12,6 ya, sekarang 18. Seharusnya lebih bagus ya. Terus nanti finalnya tuh bisa lebih besar nih ya, coba. Kalau 95,6% ya, 35 kali 90 berapa tadi? 95,6%. Sekitar 33 ya. Dibagi harga sekarang 615, 5,4%. Jadi lebih tinggi seharusnya. Nah, net profit 778 miliar, net cash flow juga positif, dividen yield 2,9. Ini karena interimnya itu yang dihitung. Tapi kalau nanti plus final mungkin ada sekitar 5, sekian persen. Hutangnya kecil banget, 8,4%. Jadi sehat ya. Secara fundamentalnya itu termasuk sehat, teman-teman. Nah, ini kinerjanya, coba kita cek kinerjanya. Mana kinerjanya? Nih, cetak laba bersih 778 miliar kuartal 3 2024. Meningkat 33% dari periode sama tahun lalu. Jadi labanya tuh tumbuh teman-teman, dari 586 miliar ke 778. Penjualan ekspor Sido tumbuh. Siapa lagi ini? Beban pokok penjualan 113, beban pokoknya naik ya. Laba usaha untuk 9 bulan pertama tahun ini tumbuh 32%. Dengan margin usaha naik 31%. Perusahaan berada di jalur yang tepat untuk mencapai target pertumbuhan penjualan tahunan lebih dari 10%. Saham Sido ditutup melemah 6% menuju ke level nih 625. Ini perdagangan 24 Oktober ya. Melemah 13,19% 3 bulan terakhir. Jadi secara
pendapatan dan laba itu nggak ada masalah situ. Cuman ini masalah teknikal aja teman-teman. Ini coba kita lihat. Nah ini ya. Nah ini memang situ itu kalau turun itu langsung tajam itu teman. Nih lihat nih tanggal berapa ini? 1 Oktober ini turun 3,7%, habis itu turun lagi 4%, hampir 7% turun, baru naik gitu kan. Ini turun berapa persen nih? Nah, ini 67%, habis itu 1,6 dan 8%. Ini kemungkinan perdagangan minggu depan itu naik ini, sido ini. Secara teknikal ya, walaupun naiknya mungkin nggak tinggi-tinggi ya, mungkin cuman pantulan aja, tapi lumayan ya. Coba kita lihat Bollingernya sama MACD ya. Iya, Bollingernya koreksi tajam, MACD-nya juga turun. Tapi kalau kita lihat historisnya ini habis itu naik juga ya, teman-teman. Naik. Stokastik ini udah pasti ini ya, rekomendasi beli ini ya. Iya, dari bawah ya, walaupun masih belum ada pantulan ya. Coba kita lihat teknikalnya nih. Wah, ternyata tembus MA5, MAS. Nah, ini ada si stokastik buy, strong buy. William juga strong buy. Foreign juga. Kemarin foreign jualan ya, hampir 800.000 lot. Wah, besar. Nah, ini targetnya mungkin di sekitar ini ya. 600-an. Ini 600 mungkin mantul ini ya. Tapi kalau 600 jebol dia langsung lanjut ke 500-an ya. Ya mudah-mudahan nggak jebol itu. Nah, ini terendah itu tahun 2023 itu di 500. Kalau ragu ini aja, cicil beli aja teman-teman. Tapi kalau teman-teman sudah punya ya biarin aja, di hold aja. Ini karena fundamentalnya bagus, jadi ya pasti nanti paling tidak sampai nanti pembagian dividen final ya dia akan melesat naik juga ya. Karena historisnya itu nanti mau bagi dividen pasti naik. Ini bulan apa ini? Ini bulan Februari sampai ini naik sampai Maret. Nah, ini sampai Maret naik. April ya. Pas pembagian dividen ya. Pembagian dividennya itu bulan apa finalnya? Mei. Jadi mendekati bulan Mei ini ya 3 bulan sebelumnya itu pasti naik ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham Sidoni ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan terjebak di saham-saham gorengan ya. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya, silahkan ya. Tinggal klik aja gabung, biayanya murah ya, cuman untuk traktir kopi aja. Kita bisa bicara lebih detail tentang beberapa saham, atau teman-teman mau bahas portofolio teman-teman, dan mungkin nanti bisa saya sarankan ya teman-teman, menurut versi saya ya. Jadi teman-teman kita bisa diskusi lebih detail ya tentang suatu saham di situ. Dan yang penting teman-teman jangan sampai terjebak di saham gorengan ya. Jangan terjebak di margin, jangan terjebak di short sell, dan wah itu ngeri lah. Kalau sekali masuk ke saham gorengan atau kena margin atau short sell itu kita susah untuk keluarnya, dan tinggal tunggu waktu aja, nanti portofolio teman-teman tuh makin lama makin habis dan itu cepat banget. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.